Salam sejahtera Ananda sekalian, kita jumpa lagi di pertemuan ke-7 dari kimia organik. Di sini kita akan membahas tentang alkuna. Alkuna merupakan salah satu senyawa hidrokarbon yang identik dengan ikatan rangkap tiganya. Kita di sini membahas alkuna yang sederhana ya. Jadi dengan kata lain, alkuna hidrokarbonnya jenisnya alifatik. Alkuna alifatik hidrokarbon dengan monoalkuna dengan satu ikatan rangkap tiganya dalam senyawanya. Rumus molekulnya itu adalah CnH2n-2, rumus strukturnya adalah R, rangkap 3 R aksen. Kemudian kita masuk dengan penamaannya. Saya akan memberikan penamaannya. Kita lihat bagian lain dari slide ini. Di sini ada 2 senyawa alkuna. Yang pertama dengan 3 ikatan rangkap dengan 3 atom C dan 1 ikatan rangkap. Yang kedua 4 atom C atom karbon dengan 1 ikatan rangkap juga. Alkuna sepertinya alkena itu yang dicari terlebih dekat adalah ikatan rangkapnya yang lebih dekat. Kita dulukan ikatan rangkapnya yang lebih dekat. Kalau dari sisi yang pertama, ikatan rangkap itu yang paling dekat dari atas. Maka kita mulai berikan nomor 1 di bagian atas, lalu lanjut dengan nomor seterusnya 2 dan 3. Di sini saya sudah punya nomor yang berwarna merah. Maka kita tuliskan namanya. Kalau dia punya 3 atom C, namanya itu adalah prop. Lalu karena dia adalah una, maka kita pakai akhirnya una. Lalu kita lihat posisi dari ikatan rangkapnya pada nomor 1, maka namanya adalah 1 propuna. Yang di sebelahnya kita lihat lagi, di sini saya akan memindahkan lagi penomoran. Kalau masih di nomor atas ya, kita berikan nomornya 1, 2, 3. Lalu kemudian 4. Ya, atas kita namakan ya. Nah, ini namanya adalah 1 butuna. Ya. Selanjutnya lagi saya akan membuat yang ini menjadi kopiannya. Saya akan mengopi bagian dari senyawa ini. Bentar dulu. Saya akan copy senyawa ini. Kita copy sebentar dulu ya. Kita akan melihat nanti ada lagi yang sama dari dia, tapi di sini saya akan mengganti posisi ikatan rangkapnya. Yang tadinya di atas itu kita buat jadi di bawah. Kalau dia di bawah masih di ujung, maka namanya gimana? Apakah akan berubah atau sama dengan yang di tangganya? Kita lihat ya, kalau menurut aturannya, maka penomoran tidak bisa lagi dari atas. Maka penomoran harus dirubah dari bawah. Kalau penomoran dari bawah kita rubah, maka kita pindahkan saja. Angka 4 dengan angka 1 kita tukarkan, angka 2 dengan angka 3 kita tukarkan. Seperti yang Bu kerjakan nih. Lalu namanya gimana Bu? Namanya, coba kamu lihat, menurut kamu itu apa namanya? Kalau masih 4 atom C-nya berarti kan masih butuna. Lalu kemudian kalau 4 atom C masih butuna, lalu nomornya gimana? Posisi kata lengkapnya masih nomor 1. Berarti ini yang di sebelah ini sama dengan yang ini. Jadi konsepnya, bagaimanapun kata lengkapnya dipindah-pindahkan, kalau dia masih paling dekat dari itu, maka nomornya masih sama. Namanya juga masih sama. Apakah bisa berbeda? Bisa. Akan jadi perbedaan kalau seandainya, kita coba lagi ya, yang versi yang lainnya. Ibu akan lihat pada kamu di mana letak perbedaannya yang lain. Kalau seandainya bentuknya, jumlah atom C-nya masih sama, tetapi ada yang berbeda. Berbedanya di mana? Kita lihat di sini mana bedanya. Nama juga akan berbeda. Itu terjadi perbedaan kalau seandainya saya memindahkan ikatan rangkap ini dari posisi ujung atas, ujung bawah menjadi posisi tengah. Maka namanya bukan lagi 1 butuna, tapi melainkan 2 butuna. Antara 1 butuna dengan 2 butuna itu dikenal dengan istilah isomer. Isomer gugus fungsi. Gugus fungsi berarti dia mempunyai nomor molekul sama,
tapi posisi gugus fungsinya berbeda. Rumus molekulnya sama, tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Itu maknanya ya, nah, isomer. Isomer gugus fungsi. Rumus molekul sama, tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Kita buat yang lain lagi, nak. Kita buat yang lain lagi, model lain lagi. Sudah kita buat seperti itu, bisakah kita menambahkan ikatan gugus alkil di sini? Cabang, kita lengkap gugus alkil di sini. Kita buat ikatannya dulu, kita tambahkan cabang di sini. Maka ini menjadi namanya adalah posisi dari cabang nomor 3, nama cabang metil, posisi kata rangkap nomor 1, nama dari rantai terpanjang adalah dia alkuna, maka namanya 3 metil 1 butuna. Ya nak ya. Lalu kita buat lagi yang lainnya nak. Supaya lebih banyak lagi yang bisa kita kenal penamaannya. Kita buat lagi yang lainnya. Kita tambahkan lagi jumlah atom C-nya mungkin di posisi yang berbeda. Kalau misalnya yang tadi itu, nah ya, Ibu kembalikan dulu. Kita ambil, kita copy yang ini. Saya letakkan sini ya, saya jangan berserakan ya. Ini kita copy yang ini yang saya copy. Saya pastikan lagi di sini. Kita lihat di sini. Kalau ini saya pindahkan ikatannya ini ke bawah, maka apa yang akan terjadi? Wah, atom C-nya menjadi merah. Kenapa atom C menjadi merah? Karena atom C itu, berarti atom C nomor 2 ya nak ya. Atom C nomor 2 itu punya tangan merah dia kan? Karena dia punya tangan itu sudah lebih dari 4. Coba dihitung. Ini aja sudah 3. 5, 1, 4, 5. Berarti tidak bisa ya dipindahkan ke situ. Lalu gimana baiknya? Kita tambahkan dia lagi di ujung atas di nomor 4 atau di ujung bawah di nomor 1 ini. Boleh? Boleh. Tambah saja, enggak masalah. Kalau dia masih belum lebih dari 4, dia masih bisa itu tambah ya, kayak ini ya. Kayak ini kita tambah CH3. Maka gimana? Apakah ini menjadi cabang? Enggak, ini bukan cabang. Ini adalah rantai terpanjang lagi. Kenapa gitu, Bu? Iya, karena kalau kamu lihat, kita berjalan di sini, 1. Kita mulai ya, saya pindahkan nomor 1 sini. Lalu ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Saya masih bisa kan jalan. Seperti saya meniti batu-batu. Dan saya tidak perlu menyimpang. Saya masih bisa ikuti jalan ini seperti garis lurus. Tidak perlu saya menyimpang. Jadi ini masih rantai terpanjang, bukan cabang. Yang kita lakukan penambahan tadi itu. Apakah betul kita nomor 1 di sini? Iya betul. 1, 2. Kalau kita mulai dari atas, 1, 2, 3. 3 baru ketemu. Kita tangkap. Kalau di bawah kita mulai 1, 2. Berarti kan cocok. Benar. Jadi apa nama untuk yang senyawa ini? Mari kita kasih nama. Apa namanya? Namanya adalah 2-pentuna. Ya kan? Karena posisi kata rangkapnya nomor 2, lalu atom C-nya jumlahnya ada 5, pen, dan dia adalah alkuna, maka dia menjadi 2-pentuna. Kita tambah ikatan rangkapnya lagi. Ikatan rangkapnya bukan kita tambah, salah saya. Kita tambah lagi ikatannya. Kita buat lagi dia punya cabang. Di mana? Di sini. Di sini kita buat ya, nak ya. Kalau kita buat di sini, gimana jadinya? Kita lihat. Lalu di mana lagi kita mau tambah? Di sini? Bukan jadi. Wah, merah. Nggak bisa. Berarti sudah lebih ya ikatannya ya. Kalau kamu punya program nih, kamu bisa lihat ada merah. Tapi kalau kamu punya program nih, kamu hitung. 1 atom C itu kan tangannya 4. Nggak boleh lebih. Maka nggak bisa dia.
Lalu di mana lagi kita mau tambah? Masih bisa kita nambah cabang? Masih. Kita masih bisa menambah cabang. Kita tambah di sini lagi masih bisa. Kita tambah cabang di sini lagi. Nah, jadilah dia. Apakah namanya ini? Apakah masih dua pentuna namanya? Tidak. Namanya sudah berubah. Ini namanya menjadi posisi 4 ada 2 cabang. 4,4 ada cabang 2 ya. Kalau 2 arti dia kalau sama 2 berarti dimetil namanya ya nak. 2 pentuna. Itu nama dia. 4,4 dimetil 2 pentuna. Itulah nama cabang. Nama dari senyawa ini. Senyawa yang saya lingkari ini. Kita copy dia. Tadi kita lupa ngopinya ya. Kita copy dia. Kita buatkan lagi dia cabangnya yang lain. Bisakah kita menambahkan di sini ikatan lagi CH3? Tambahkan. Kita lihat di sini. Kalau kita nambah di sini, apa yang terjadi dengan penomoran? 1, 2, 3, 4, 5, masih 5 kah kita ambil yang di sini? Enggak boleh. Kita ngambil 5-nya itu di mana? Kita ngambil 5-nya itu kita pindahkan ke sini. Lalu kita tambah nih jadi 6. Karena masih bisa kan? Belum habis. Saya masih ikut jalan seperti biasa. Apakah namanya sama? Ya, namanya sama. Masih 4,4 dimetil 2 pentuna. Jadi gimana? Kita coba lagi yang lain. Dengan cara yang lain. Gimana caranya? Apa yang kita lakukan lagi? Kita tambah lagi atom C. Gimana kita nambah atom C-nya? Tambah aja di sini. Kalau kita tambah di sini, gimana jadinya nak? Kemudian kita tambah lagi di sini nak. Ini masih mainkan atom C nak ya. Gimana namanya nih nak? Namanya sekarang berubah. Namanya menjadi ada etil, ada metil ya. Jadi namanya 4 etil. Sekarang mau lihat etilnya itu yang mana? Etilnya itu yang ini. Ntar ya ibu bulatin. Etilnya itu yang ini. Oh, kelewatan. Etilnya itu yang mana? Etilnya itu yang ini. Saya pindahkan dulu ya. Ini etilnya. Itu etilnya. Ah, itu dia itu. Itu yang saya blok tuh itu etil tuh. Sementara yang tidak saya blok ini sama ini adalah metil. Jadi namanya adalah 4 etil. 4,6 dimetil 2 heksuna. Oke nak, itu dulu mengenai penamaan. Kita lanjut dengan rumus molekul. Senyawa yang di atas ini mempunyai rumus molekulnya adalah C3H-nya berapa? 3 kali 2, 6 kurang 2, maka adalah C3H4. Benar ya, nak ya? Nah, rumus molekulnya CnH2n kurang 2. Itu yang membedakan dia dengan alkena CnH2n. Kalau alkena CnH2n tambah 2 kalau alkana. Kalau alkena CnH2n saja. Kalau alkena CnH2n kurang 2. Tolong dibaca lagi dan diperhatikan dengan baik ya nak ya. Kalau ini satu butuna ini berarti kan C-nya 4. Kalau C-nya 4 maka H-nya menjadi 6. Enak ya, kurang 2 ya. Lalu kemudian yang ini lagi kita lihat rumus molekulnya apa.
rumus-rumusnya apa ya nak ya, sebentar dulu. Kita lihat lagi yang ini nih. Kok saya copy dulu ya. Saya copy dulu saya punya. Kemudian saya pastikan saya ingin membuat 3 dimeter 1 butuna, itu apa rumus molekulnya. Butuna itu 4, meter itu 1, C-nya jumlah atom C-nya berarti 5, C-nya 5, H-nya menjadi 8. Lalu yang terakhir kita namakan yang panjang ini. Kita besarkan dulu ya nak ya. Ngecil dia tadi sendiri nak. Ini yang heksuna itu C-nya berapa nak? Hex berarti 6, C6 tambah meternya ada 2, 8 tambah meternya 1, 10. Berarti C-nya 10, H-nya berapa nak jadinya? 10, 18 ya nak ya. 10 kali 2 kan 20. 20 kurang 2 kan 18 ya. Oke ya. Oke, Ibu rasa cukup sampai di situ dulu. Kalian pelajari lebih lanjut dengan memutar ulang video ini supaya kalian lebih paham. Oke nak ya, Ibu rasa cukup di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di pertemuan kita. Sampai jumpa.